Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas E pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yaitu AI with Etika dengan studi kasus pemilihan sistem operasi. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan yang pertama saya Ahdan Rafiq Nugraha, kemudian ada Lutfan Hasbi Naufal, kemudian ada Arinur Hakim dan Agis Muhammad Nursyam. Kemudian ada pembahasan dari video kali ini. Yang pertama ada pengertian Bayesian Network, pengertian netika, download dan instalasi netika, fitur dan tools netika, serta penjelasan studi kasus. Untuk yang pertama ada pengertian Bayesian Network akan dijelaskan oleh teman saya, Ari Nur Hakim. Bayesian network adalah sebuah model grafis probabilistik yang merepresentasikan sekumpulan variabel dan hubungan probabilistik yang diantaranya menggunakan struktur berbentuk graf berarah tanpa siklus atau DAG atau Directed Acyclic Graph, di mana setiap simpul atau node merepresentasikan sebuah variabel berupa variabel diskrit ataupun kontinu, dan setiap sisi atau edge menggambarkan hubungan sebab akibat atau causal relationship antara variabelnya. Probabilitas bersyarat melekat pada setiap simpul yang digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari seluruh jaringan. Bayes network umumnya digunakan pada inferensi probabilistik, pengambilan keputusan berbasis data, pembelajaran mesin, dan pemodelan ketidakpastian. Baik, terima kasih kepada Arin. Kemudian ada pengertian dari netika yang akan dijelaskan oleh Lutfan. Netika merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan juga menganalisa Bayesian network. Netika menyediakan alat untuk membangun model grafis probabilistik, melakukan inferensi, dan melakukan pembelajaran dari data. Dengan menggunakan netika, pengguna dapat menggambarkan jaringan probabilistik, menentukan hubungan antar variabel, dan melakukan perhitungan probabilitas bersyarat untuk memprediksi hasil ataupun melakukan keputusan berbasis data yang tersedia. Netika juga merupakan sebuah program yang kuat, mudah digunakan, dan lengkap untuk bekerja dengan jaringan kepercayaan atau belief networks, serta diagram pengaruh atau influence diagram. Program ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan lancar untuk menggambar jaringan, serta hubungan antar variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan ataupun dipelajari dari file data yang dapat berupa format tab delimited biasa dan juga mengandung data yang hilang. Setelah jaringan dibuat, pengetahuan yang tergandung di dalamnya dapat dipindahkan ke jaringan lain dengan cara memotong dan juga menempel ataupun disimpan dalam bentuk modular dengan membuat pustaka simpul yang memiliki tautan yang terputus, dan tentu saja jaringan dan pustaka ini dapat disimpan dalam file ataupun dicetak secara fisik. Baik, terima kasih kepada Lutfan. Selanjutnya ada cara download dan instalasi netika yang akan dijelaskan oleh saudara Agis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi Netika dan menjalankannya. Pertama-tama, kalian buka browser kalian, mau di Microsoft, apa di Firefox, ataupun di Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu, langsung ketikkan saja Netika download. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas, download Netika application software. Di dalamnya ada beberapa versi. Ada versi Windows, ada versi macOS, dan ada versi Linux. Di sini karena saya menggunakan versi Windows, jadi saya akan mendownloadnya yang versi Windows dengan cara mengklik tombol download yang berlatar kuning ini. Bebas, kalian mau menyimpannya dimanapun itu. Saya menyimpannya di download. Kalian tunggu sampai downloadnya beres. Ketika beres, langsung saja buka. Nah, di sini kalian langsung instalasi Netika tersebut dengan cara mengkliknya. Nah, lalu kalian bebas mau menempatkan di folder manapun itu.
Di sini saya akan menempatkannya di folder download. Lalu selanjutnya klik unzip. Nah, ketika unzipnya beres, akan ada folder baru yang bertuliskan Netika 701. Kalian langsung buka saja. Di dalamnya ada Netika 32 bit dan 64 bit. Langsung kalian buka saja. Nah, di sini kalian langsung klik saja limited mode. Besarkan biar enak. Lalu untuk menjalankannya, pertama-tama kalian buka file, new, dan network. Nah, ini sudah membuat file. Kalian tinggal menjalankan dengan cara ketika kalian ingin menambahkan node, ya tinggal tambahkan saja node-nya. Kita menambahkan beberapa node di sini. Lalu kita bisa add link dari A ke D, dari C ke D, dari B ke D. Mungkin sekian penjelasan instalasi dan bagaimana sedikit penggunaan Netika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Agis. Kemudian ada penjelasan dari tools-tools di Netika yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ada NewNet, di mana NewNet ini berfungsi untuk membuat jaringan baru, yaitu Bayesian Network untuk analisis probabilistik. Kemudian ada Open. Di sini Open digunakan untuk membuka file jaringan yang sudah ada, biasanya dengan ekstensi .neta, .nepg, ataupun .dni. Kemudian ada Save, menyimpan jaringan yang sedang dikerjakan ke dalam file. Kemudian ada Save Case atau Save Case Finding, menyimpan data kasus dari evidence yang telah dimasukkan ke jaringan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada Get Case From Findings, yaitu mengambil atau mengekstrak data kasus berdasarkan temuan yang telah dimasukkan ke jaringan. Kemudian ada undo, di mana undo ini membatalkan atau mengembalikan tindakan terakhir yang dilakukan di jaringan. Kemudian ada redo, mengulang tindakan yang sebelumnya dibatalkan dengan fitur undo. Lalu ada add nature node, di mana menambahkan node alami atau nature node yang mempresentasikan variabel probabilistik dalam jaringan. Kemudian ada add decision node, itu menambahkan node keputusan atau decision node yang merepresentasikan keputusan yang dapat diambil dalam jaringan. Lalu ada add link, di mana add link ini menambahkan tautan link atau hubungan antara dua node untuk menunjukkan pengaruh atau ketergantungan. Lalu ada remove node tables, di mana menghapus tabel probabilitas bersyarat atau CPT yang terkait dengan suatu node. Ada view atau edit table, di mana tools ini berfungsi untuk melihat atau mengedit tabel probabilitas bersyarat dari suatu node. Lalu ada normalize CPT probabilities, menormalkan nilai dalam CPT sehingga total probabilitasnya menjadi 1. Lalu relation learn from case, memperbarui atau mempelajari hubungan probabilistik di jaringan berdasarkan data kasus yang dimasukkan. Lalu ada randomized CPTs, mengisi tabel probabilitas bersyarat dengan nilai acak, biasanya untuk eksperimen atau simulasi. Lalu ada equation to table, mengonversi hubungan matematis persamaan antara node menjadi tabel probabilitas bersyarat. Lalu ada CompileNet, mengompilasi jaringan untuk mempersiapkan inferensi dan menghitung probabilitas. Lalu ada update belief, memperbarui keyakinan probabilitas pada jaringan berdasarkan temuan yang dimasukkan. Ada remove case, menghapus data kasus atau temuan yang telah dimasukkan ke jaringan. Lalu ada absurd node, menggabungkan satu atau lebih node ke dalam jaringan untuk menyederhanakan strukturnya. Report on net, membuat laporan tentang jaringan seperti deskripsi node, hubungan, dan statistik. Lalu help topics, untuk membuka dokumentasi atau bantuan tentang berbagai fitur di Netika. Nah, selanjutnya ada studi kasus pemilihan sistem operasi. Untuk deskripsinya, di mana pemilihan sistem operasi dipengaruhi oleh faktor seperti kemudahan penggunaan, kebutuhan profesional, serta biaya. Pengguna dengan anggaran terbatas mungkin memilih Linux, sementara profesional kreatif cenderung memilih macOS, dan pengguna bisnis sering memilih Windows. Dengan menggunakan pendekatan jaringan Bayesian, faktor-faktor ini dapat dianalisis untuk memprediksi OS yang paling sesuai berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk percobaan pembuatan jaringannya, di sini pertama kita buka, setelah kita buka file Netikanya,
atau aplikasi Netikanya, kemudian kita klik new network untuk membuat sebuah network baru. Kemudian kita buat node pertama dengan nama, kemudahan penggunaan, serta state pertama yaitu mudah, state kedua sedang, state ketiga sulit. Kemudian kita buat satu node lagi dengan kebutuhan profesional dengan state ya dan tidak. Oke, kemudian kita buat satu state dengan nama biaya, kita beri murah, sedang, mahal. Kemudian kita buat state terakhir dengan nama sistem operasi dengan state pertama yaitu macOS, state kedua Windows, dan state ketiga Linux. Untuk CPT dari kemudahan penggunaan, kita beri mudah 60%, sedang 30%, dan sulit 10%. Kemudian untuk kebutuhan profesional, kita beri persentase 50-50, 50-50. Oke, untuk biaya, kita beri murah 40%, sedang 35%, dan mahal 25%. Lalu, untuk CPT di sistem operasi, oh ya, sebelum mengisi CPT di sistem operasi, pertama hubungkan state-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka CPT di sistem operasi. Lalu kita isi untuk di mana kemudahan penggunaan mudah, kebutuhan profesional ya, dan biaya murah 40 di Windows 50, di Linux 10. Kemudian di macOS 30, di Windows 60, di Linux 10. Lalu 50, 40, 10, dan seterusnya. Oke, setelah semua probabilitas diisi, kita klik apply, kemudian oke. Setelah mengisi tabel CPT tadi, kita langsung jalankan saja simulasi atau penghitungan probabilitasnya. Oke, setelah muncul, di mana di sini ada di mana kemudahan penggunaan 60, kemudian sedang 30, dan sulit 10. Di mana kebutuhan profesionalnya 50-50, lalu ada di mana biaya murahnya 40, sedang 35, dan mahal 25, maka probabilitas pemilihan sistem operasinya pengguna cenderung memilih Windows, di mana 43,2% itu di Windows, 33,4% itu di macOS, dan 23,3% di Linux. Kemudian misalnya kita ubah di sulit ke 65% kurang lebih. Lalu pengguna tidak membutuhkan pekerjaan profesional dan biaya yang murah. Nah, maka sistem operasi yang cenderung dipilih adalah Linux di 55,5%. Mungkin sekian penjelasan dari tutorial Netica. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.